Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Zainal Abidin, Prodi Ilmu Komunikasi semester 3. Kali ini saya akan menjelaskan tentang budaya, subbudaya, dan kontekstualisasi. Budaya. Definisi budaya sendiri dapat diartikan sebagai sesuatu yang berkaitan dengan budi, akal manusia, kebiasaan, tingkah laku, dan adat istiadat. Budaya tumbuh dan berkembang di lingkungan masyarakat daerah, serta terus diwariskan secara turun-temurun dari suatu generasi ke generasi berikutnya. Kata budaya berasal dari bahasa Sanskerta, yakni budaya, yang merupakan bentuk jamak dari kata budi, yang berarti akal atau budi. Budaya berkaitan dengan akal dan pikiran manusia secara turun-temurun. Definisi budaya menurut ahli. Menurut Ki Hajar Dewantoro, pengertian budaya menurut Ki Hajar Dewantoro adalah hasil dari usaha perjuangan masyarakat pada alam serta zaman yang memberikan bukti kemakmuran dan kejayaan hidup. Usaha perjuangan inilah yang mampu menghadapi serta menyikapi berbagai kesulitan dalam mencapai kemakmuran dan kebahagiaan hidup masyarakat tersebut. Kedua, menurut Penjaraningrat adalah semua sistem, ide, gagasan, rasa, tindakan, serta karya yang dihasilkan oleh manusia dalam kehidupan bermasyarakat yang nantinya akan dijadikan klaim manusia dengan cara belajar. Menurut Selo Sermajan dan Sulaiman Sumardi, definisi budaya ini adalah segala hasil karya, rasa, dan cipta masyarakat. Karya meliputi produk teknologi dan kebendaan lainnya. Rasa meliputi jiwa manusia yang selaras dengan norma dan nilai sosial. Sedangkan cipta meliputi kemampuan kognitif dan mental untuk mengamalkan apa yang diketahuinya. Menurut Efat Al-Syarhawi adalah menjelaskan budaya dari sudut pandang agama Islam. Budaya diartikan sebagai suatu khasanah dalam sejarah dari sekelompok masyarakat yang tercermin pada kesaksian dan berbagai nilai kehidupan. Menurut Haji Agus Salim, definisi budaya secara umum adalah persatuan dari istilah budi dan daya agar menjadi makna satu jiwa yang tidak dapat dipisah-pisahkan. Nah, fungsi-fungsi budaya. 1. Menjadi representasi suatu daerah atau wilayah tertentu. 2. Sebagai pedoman hubungan manusia atau kelompok. 3. Memenuhi kebutuhan masyarakat sekitar. 4. Sebagai media berkomunikasi dengan individu atau kelompok lain. 5. Mendorong terjadinya perubahan masyarakat. 6. Menjadi identitas bangsa secara nasional. Unsur-unsur budaya. Bahasa, yakni media bagi seseorang untuk dapat berkomunikasi secara lisan atau verbal. Sistem pengetahuan, yakni pengetahuan tentang kondisi alam sekelilingnya dan sifat-sifat peralatan yang digunakan. 3. Sistem teknologi dan peralatan, yakni cara seseorang dalam mengelola dan mengumpulkan bahan-bahan mentah hingga menjadi bahan pakai dalam hubungannya dengan alat kerja, pakaian, perumahan, transportasi, dan kebutuhan hidup lainnya. 4. Kesenian, yakni hasil karya manusia yang mengandung sisi estetika dan keindahan. 5. Sistem mata pencaharian dan ekonomi, yakni segala usaha atau upaya manusia untuk mendapatkan barang atau jasa yang dibutuhkan. 6. Religi, yakni sistem yang terpadu antara keyakinan dan praktek keagamaan yang berhubungan dengan hal-hal yang suci. Terakhir yaitu sistem kekerabatan dan organisasi kemasyarakatan, yakni sekelompok masyarakat yang anggotanya memiliki kesamaan satu sama lain dalam suatu sistem kekerabatan tertentu. Nah, kali ini menjelaskan tentang subbudaya. Subbudaya adalah pola-pola kultural yang menonjol dan merupakan bagian atau segmen dari populasi masyarakat yang lebih luas dan lebih kompleks menurut Kristianti dalam Massionis 2004.
Menurut Kotler dan Armstrong, subbudaya adalah sekelompok orang dengan sistem nilai bersama berdasarkan pengalaman dan situasi hidup yang sama. Menurut Stanson dan Lamarto, subbudaya merupakan bagian yang integral dalam sebuah kebudayaan yang heterogen seperti di Amerika Serikat. Nah, kontekstualisasi. Makna dari teknologi kontekstualisasi yakni teologi kontekstualisasi dengan sungguh-sungguh sangat memperhatikan konteks sejarah dan budaya di mana seorang hidup dan berkarya. Teologi kontekstualisasi harus mampu menafsir dan membangun. Nah teman-teman, itu saja yang bisa saya sampaikan. Jika ada salah kata, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.